Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya, channel Evan Alzaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya membahas tentang hal yang perlu kalian perhatikan itu apabila dapat ancaman dari orang bank bahwa rumah atau jaminan kalian ingin dilelang oleh bank, atau bank memperingati kalian minta pengosongan rumah, atau rumah kalian ingin dipasang pelang. Nah, apa yang perlu kalian perhatikan apabila mendapat ancaman seperti itu atau peringatan seperti itu, teman-teman? Nah, oke teman-teman, kita lanjut aja. Misalnya nih, kalian terjadi kemacetan pinjaman dan usaha kalian bermasalah dan tidak ada pemasukan, hanya cukup untuk biaya sehari-hari, tapi belum bisa mencicil utang, dan terjadilah kemacetan. Misalnya sudah macet 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, kalian dihubungi sama orang bank, misalnya kolektor bank mengatakan atau mengancam kalian bahwa rumah kalian tersebut ingin dipasang pelang atau ingin dilelang. Nah, jika kalian mendapat peringatan seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Pertama yang harus kalian lakukan itu, jenis pinjaman apa yang kalian pinjam kemarin. Nah, jenis pinjaman kur kah atau komersil kah, misalnya di Mandiri, pinjaman KUM, atau pinjaman lainnya. Dan berapa jumlah pinjaman kalian, itu yang harus kalian perhatikan. Dan apakah di saat pencairan kemarin itu disaksikan atau ada notaris di saat pencairan kemarin, jaminan kalian tersebut diikat dengan hak tanggung oleh notaris di saat pencairan kemarin. Jadi itu harus kalian perhatikan. Nah, jika pinjaman kur misalnya di bawah 100 juta dan itu tidak diikat dengan hak tanggung notaris, karena pinjaman kur di bawah 100 juta tidak diisyaratkan punya jaminan, tapi bank memang tetap meminta kepada debitur, misalnya surat rumah atau PPKB mobil, tapi tidak diikat dengan hak tanggung notaris. Nah, apabila kalian minjam kur di bawah 100 juta tersebut dan dapat ancaman atau peringatan seperti itu dari kolektor, nah, kalian jangan ambil pusing. Itu hanya sekedar ancaman saja, teman-teman. Dan mereka tidak bisa dan tidak ada hak untuk memasang pelang atau ingin melelang jaminan tersebut karena tidak diikat dengan hak tanggung notaris. Nah, lalu apa yang harus kalian lakukan? Yang penting kalian melakukan selalu berkomunikasikan dengan baik kepada orang bank. Biasanya kolektor melakukan hal seperti itu, mengancam-ngancam seperti itu. Misalnya salah satunya debiturnya atau nasabah tersebut cuek, mengabaikan, dan tidak menjalin hubungan komunikasi kepada orang bank. Jadi mungkin saja kolektor tersebut atau orang bank tersebut agak kesal, jadi mengancam hal demikian. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, yang penting misalnya apa yang terjadi pada usaha kalian atau merosotnya perekonomian kalian, yang penting kalian sampaikan kepada orang bank atau ke kolektornya kapan bisanya kalian bayar, nah kapan bisa mulai mengangsurnya, dan berapa jumlah bisa yang kalian mengangsurnya. Yang penting komunikasikan dengan baik kepada orang bank pasti akan memberikan solusi yang terbaik, dan bank juga tidak ingin sebenarnya untuk mengancam-ancam demikian. Dan seperti saya sampaikan tadi, mereka ngancam-ngancam mungkin debiturnya itu cuek dan tidak pernah berkomunikasi kepada orang bank ketika macet. Nah, tapi apabila kalian misalnya sudah macet, walaupun pinjaman itu pinjaman kur di bawah 100 juta dan tidak diikat dengan hak tanggung notaris, walaupun kalian misalnya itu macet, tapi kalian cuek dan tidak pernah berkomunikasi kepada orang bank, dan orang bank menghubungi kalian, kalian tidak pernah mengangkat dan mengabaikan semuanya, tapi orang bank tetap bisa menggugat kalian dengan cara gugatan sederhana.
Apa itu gugatan sederhana? Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, dan sudah saya jelaskan di situ apa itu gugatan sederhana. Nah, jadi intinya kalian jangan mengabaikan apabila terjadi macet sudah 2 bulan, 3 bulan. Jangan cuek, orang bank nelpon, angkat saja, terima saja, dan bicarakan dengan baik-baik. Tapi apabila kalian sudah bicarakan baik-baik dan kalian sudah minta solusi kepada orang bank, dan kalian sudah berjanji misalnya kapan kalian bisa bayar, tapi orang bank ngotot misalnya ingin melelang rumah tersebut, kalian cuek aja, abaikan saja, itu tidak bisa mereka untuk melelangnya, karena pinjaman tersebut pinjaman di bawah 100 juta dan tidak diikat dengan hak tanggung notaris, teman-teman. Nah, lalu apalagi misalnya orang bank juga mengancam kalian atau memperingati kalian, minta pengosongan rumah, walaupun misalnya pinjaman kalian pinjaman di atas 100 juta dan diikat dengan hak tanggung notaris, dan sebenarnya boleh orang bank melelang, tapi orang bank meminta kalian mengosongkan rumah tersebut. Jangan pernah mau, karena pengosongan rumah itu harus suratnya datang dari pengadilan, bukan dari bank. Lalu apalagi yang perlu kalian perhatikan, apabila dapat ancaman atau peringatan dari bank, jaminan kalian ingin dilelang atau bank minta pengosongan rumah. Dan pastikan juga kalian apakah kalian sudah pernah menerima surat SP1 sampai ke SP3. Nah, jika kalian belum terima surat itu, jangan khawatir, dan itu juga tidak berlaku dan tidak ada hak juga orang bank untuk melelang jaminan tersebut karena belum dapat surat peringatan sampai SP3, teman-teman. Lalu apalagi dan jika kalian misalnya dapat ancaman juga dari kolektornya, rumah tersebut dipasang pelang bahwa rumah tersebut akan segera dilelang. Kalian harus perhatikan juga surat perintahnya. Surat perintah itu dari mana? Dan jika tidak ada surat perintahnya dan mereka memasang pelang atau menyemprot rumah itu, jadi kalian bisa menghapusnya dan bisa melepaskannya, dan bisa kalian menegur orang bank tersebut atau kolektor tersebut bahwa surat perintahnya tidak ada, dan kalian juga belum terima surat SP1 sampai SP3. Jadi jangan pernah mau dan jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman kolektor bahwa jaminan kalian ingin dilelang lah, minta pengosongan rumah lah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Itu mungkin hanya ancaman-ancaman saja karena agar segera dibayar, karena mereka kayak seperti kolektor itu kan punya target juga. Yang penting kalian komunikasikan aja ke bank tersebut kapan kalian bisa membayarnya dan kapan kalian bisa mulai mengasurnya. Yang penting komunikasikan dengan baik, bank pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di konten kali ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya, teman-teman. Dan bila perlu kalian share kepada teman-teman lain biar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.